Saya kalau boleh cerita dikit, saya pernah satu waktu saya menyampaikan kajian di satu tempat. Lalu setelah kajian itu, tiba-tiba di tempat itu saya menyampaikan tentang zina adalah hutang. Zina itu adalah hutang. Kenapa? Karena itu perkataan dari Imam Syafi'i, zina itu hutang. Hutang gimana? Jadi ada sesuatu yang belum terbayarkan, maksudnya bukan gitu, Mimi. Jadi kalau ada seseorang laki-laki berhutang, dia berzina, maka nanti hutang itu ada pada ahli warisnya. Ada ahli warisnya yang nanti akan dizinai sama orang. Azina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Iya, zina itu hutang, dan sesungguhnya cara membayar hutang itu lewat keturunanmu. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i. Makanya laki-laki kalau dia punya anak perempuan kayak antum, saya punya anak perempuan, jangan coba-coba zina. Mungkin antum yang merasakan nikmatnya, tetapi yang merasakan pedih dan pahitnya adalah anak keturunan kita. Jadi akhirnya ketika saya menyampaikan kajian tentang zina adalah hutang, ada salah satu jamaah tiba-tiba menemui saya dalam perjalanan saya ke mobil. Lalu beliau mengatakan, saya minta waktu 5-10 menit Ustaz gitu. Ya, tapi saya sudah deg-degan. Jangan-jangan beliau curhat tentang tema yang tadi kita bahas. Dan betul, mengalirlah cerita. Beliau sama istrinya tidak dekat dengan beliau, tapi beliau mengatakan itu istri saya, Ustaz, agak di tempat yang jauh. Ya, gimana Pak? Dia lalu berkata tentang masalah zina. Saya dulu sama istri saya sebelum menikah saya berzina. Terus istri saya hamil sebelum pernikahan. Tapi akhirnya saya menikah dengan beliau. Dan qadarullah anak pertama kami perempuan. Dari hasil perzinahan itu perempuan. Hari ini kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu kelas 9 hari ini. Tadi Ustadz mengatakan kalau seorang anak terbentuk embrionya sebelum pernikahan, berarti anak itu anak yang tidak dinisbatkan kepada bapaknya, tapi dinisbatkan kepada tempat tidur yang terjadinya perzinahan itu. Betul Ustadz? Iya. Dan antum mengatakan kalau anak yang terbentuk embrionya sebelum pernikahan, berarti nanti dia tidak bisa ketika nikah nggak bisa diwakilkan kepada bapaknya, karena bapaknya bukan wali yang syah. Sebagian pendapat fikih yang paling kuat semacam itu. Saya mengatakan betul Pak, gitu. Terus beliau berkata, anak saya perempuan Ustadz, dan nanti kalau dia menikah saya tidak bisa menikahkan. Saya berkata, kalau saya yang punya hukum Pak, mungkin saya akan berbelas kasih sama Bapak, tapi kan hukum bukan milik saya. Dan nanti yang menikahkan bukan Bapak, tapi wali hakim. Saya sudah tobat, saya tahu, karena Bapak ini saya kenal familiar. Kalau beliau sedang ngaji itu selalu di soft depan. Tapi tobatnya Bapak insya Allah diterima sama Allah, tetapi status anak tetap sama Pak. Beliau menangis, kita kuatkan gitu, kita peluk. Istrinya pakai cadar Mas. Menangis untuk gini gitu. Di sela-sela isak tangisnya beliau lalu berkata kepada kami saat itu, kalau saya tahu seberat ini urusan zina di sisi Allah dan konsekuensi hukumnya, saya mungkin akan memikirkan 1000 kali sebelum berzina. Itulah ilmu terkadang datangnya terlambat ketika kita tidak merespon secara cepat. Jadi disitulah kita akhirnya memahami betul bahwasanya ipar adalah maut itu sebenarnya boundaries itu dipasang oleh Nabi supaya tidak terjadi perkara-perkara yang merugikan kita. Karena Nabi itu orang yang paling sayang sama kita. Tidak ada satu rumpun sunnah yang disampaikan Nabi kecuali menjaga kita supaya kita tidak terperosok kepada kerusakan yang menghabiskan energi kita kan. Dan itulah yang terjadi itu. Karena masalah zina, apalagi zina sama ipar. Zina sama ipar itu Masya Allah itu dosanya lebih besar Mas. Karena dosa zina itu terkadang dosanya itu bisa terpengaruh dengan siapa kita berzina. Kita berzina dengan orang jauh itu lebih ringan dalam tanda petik daripada kita zina dengan tetangga kita. Karena apa? Tetangga kok kamu berzina, padahal tetangga kan barriernya harusnya banyak. Kamu sungkan, kamu malu, itu tetanggamu gitu. Kalau sama orang jauh, ya wajar, nggak ada barrier apa-apa gitu loh. Nggak kenal juga. Sama ya. Zina dengan ipar itu jauh lebih berat lagi, karena itu sebenarnya adalah saudara kamu, itu milik saudara kamu yang harusnya kamu jaga. Ketika semua barrier itu diterjang sama manusia atas nama syahwat, ya itu menjadi lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan apa yang terjadi? Selalu menguras energi. Ada satu quote yang saya tulis untuk menasihati saya. Terkadang manusia itu hanya mengejar kepuasan, tapi mengorbankan ketenangan.
Berapa banyak manusia tentunya di film tersebut asalnya tenang mungkin keluarganya, tapi sekalinya mereka tertarik dan tergoda dengan kepuasan sesaat yang ditawarkan oleh godaan genit zina, akhirnya dia mengorbankan ketenangan itu. Apa yang dia dapatkan? Saya tidak ngerti ya filmnya itu, tapi pasti pertengkaran. Mana bisa seorang istri bisa menerima kekurangan dalam masalah zina? Berat mas rasanya itu. Kekurangan ketika seorang suami takut sama istri gitu, takut sama istri. Itu masih bisa dimaklumi. Saya nggak takut sama istri saya. Ya, nggak usah diterang. Kadang-kadang dia lebih berani aja. Kalau antum langsung jawab tuh berarti antum memang tertuduh. Ya, gitu. Suka benar. Iya, karena saya tahu insya Allah. Jadi pada dasarnya kekurangan suami dalam masalah lain itu seorang istri selalu memiliki teras hati yang lebih lapang untuk menerima kekurangan itu. Tapi teras hatinya seorang wanita itu langsung menyempit ketika sudah berkaitan tentang zina. Terutama kalau dia wanita baik-baik. Sulit rasanya menerima seorang laki-laki tergelincir dalam masalah zina. Dan dibutuhkan hati yang sangat besar untuk bisa memaafkan.